Halo, nama saya Dani dan saya akan membahas tentang laras bahasa. Pertama, apa sih laras bahasa? Laras bahasa yaitu bentuk bahasa yang digunakan dalam waktu atau konteks tertentu. Jadi, kita sebagai makhluk sosial harus memilih kata-kata kita ke dalam berkomunikasi dengan sesama lain dalam waktu yang tertentu. Bro, mau kemana? Gue mau pergi dulu ya. Lo mau pergi lo? Hati-hati ya. Yuk, gue cabut ya. Berbeda dengan Pak, saya pergi dulu ya Pak. Baik nak, hati-hati ya nak. Apabila cara kita berbicara dengan orang lain pasti berbeda. Dengan yang lisan, bukan hanya kata-kata yang diperhatikan, ada juga kita harus memperhatikan intonasi dan nadanya. Ini contoh untuk menyapa umur yang sesama dan juga umur yang lebih tua. Pagi bro, gimana kabarnya? Baik. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah saya sehat. Seperti dengan lisan, dalam tulisan pasti bakal ada juga laras bahasa di dalamnya. Pasti berbeda. Tulisan formal seperti pengumuman-pengumuman dari organisasi dengan surat kabar dari teman. Ngejelasin. Pilihan kata dibagi menjadi 3. Formal, semi-formal, dan non-formal. Jadi perbedaannya adalah kalau formal itu acara resmi yang bersifat profesi dan lembaga. Contohnya itu adalah mahasiswa dan tempat kerja. Lalu ada juga semi-formal. Semi-formal adalah acara resmi yang bersifat sosial seperti pernikahan, acara TV, reportasi. Digunakan dalam kebanyakannya ada acara, digunakannya dalam keseharian sehari-hari. Saya akan berbicara tentang tokoh yang sangat berpengaruh dalam bahasa Indonesia, yaitu Bapak Ivan Lanin, atau yang disebut juga Wikipediawan bahasa Indonesia. Cara awal beliau adalah insinyur teknik kimia yang bekerja sebagai program komputer. Ya, beliau tidak sadar menemukan website yang bernama Wikipedia. Di dalam Wikipedia tersebut, dia melihat artikel yang berbahasa Inggris yang artikelnya cukup panjang. Menggantikan ke dalam bahasa Indonesia, beliau melihatnya dengan sedikit sedih karena artikel yang sangat pendek. Karena itu, beliau terdorong untuk membuat artikel berbahasa Indonesia di Wikipedia. Tetapi beliau sadar bahwa kesatannya sedikit. Maka dari itu, beliau belajar tentang bahasa Indonesia lebih luas untuk bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sadari, beliau sudah menjadi tokoh yang berpengaruh dalam bahasa Indonesia. Dorong masyarakat Indonesia untuk berbahasa yang baik dan benar. Yang unik dari beliau menggunakan era digital untuk mendorong masyarakat Indonesia gunakan bahasa yang baik dan benar. Sedikit netizen yang bertanya kepada beliau tentang pengaruhnya bahasa Indonesia dari beliau kepada kita, masyarakat Indonesia, untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar adalah mencari tahu bahasa yang baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, yang benar tuh apa sih? Analisis atau analisa, seperti itu. Kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh dalam akademik. Dari vlog ini, jangan menganggap remeh bahasa, karena menurut saya ya, bahasa itu mempersatukan kita sebagai bangsa dan salah satu faktor ketentraman masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.